Kami datang ke KPK ingin melakukan kerjasama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya. Jurnalis, pada siang hari ini sekitar jam 1:30 tadi Pak Menteri dan juga Pak Wakil Menteri dan rombongan hadir ke KPK untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan pimpinan KPK dan jajaran. Tadi disampaikan banyak hal dari Pak Menteri, nanti akan detailnya, tetapi secara prinsip dari KPK mendukung program-program Pak Menteri yang nanti juga akan secara berkala kita akan bahas lebih lanjut perkembangannya. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Sekjen, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang ke KPK memang atas usul dari kami, mohon waktu kepada pimpinan KPK dan jajaran untuk kami ketemu melakukan diskusi secara mendalam. Tadi kami hadir lengkap, ada Pak Wamen, ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, lengkap dengan semua tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kami datang ke KPK ingin melakukan kerjasama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya. Karena berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, diantaranya untuk judi online, ada juga website fiktif dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu diskusi tadi sangat produktif. Kami akan tindak lanjuti lebih konkret lagi ke depan, termasuk MOU akan kami lakukan dengan KPK, sehingga kami ingin memastikan rupiah per rupiah dana negara yang meluncur ke desa atau di Kementerian Desa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inti pokoknya kami berterima kasih kepada KPK yang sudah menerima kami untuk melakukan kerjasama dalam hal pencegahan atau melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga dana desa atau yang lain-lainnya itu tidak dibancak. Apalagi perintah Bapak Presiden Prabowo akan ada koperasi desa merah putih. Ini juga perlu pengawasan, perlu pencegahan, sehingga mimpi besar Bapak Presiden Prabowo melalui Astacita yang ke-6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan itu benar-benar terwujud. Nah, oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak, termasuk kami butuh pendampingan atau kerjasama yang erat dengan KPK. Sebelumnya kami juga sudah melakukan bersama dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Kira-kira itu intinya. Jadi datang ke sini untuk melakukan kerjasama dalam hal pencegahan penggunaan dana desa supaya tidak dibancak atau tidak disalahgunakan. Itu kira-kira. Cukup ya? Terima kasih Pak Menteri. Silakan kalau ada 2 pertanyaan yang terkait ya. Ya. Pak Menteri dan Pak Jaya, bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan? Iya. Betul. Jadi kami tadi sudah bersepakat karena di Kementerian Desa itu ada war room namanya. Sekali Zoom atau kami melakukan koordinasi itu bisa bersama ribuan kepala desa. Nanti kami minta kepada pihak KPK untuk memberikan waktu, memberikan paparan atau memberikan masukan sebagai pemateri kepada para kepala desa atau termasuk kepada dinas PMD di tingkat kabupaten, sehingga semangat pemberantasan korupsi itu benar-benar tersampaikan kepada para kepala desa. Jadi kami nanti akan mengundang, bentuk konkretnya begitu, termasuk nanti mungkin beberapa kasus di tingkat desa akan kami laporkan kepada KPK untuk dipolapi sehingga nanti benar-benar ada efek jerah bagi para kepala desa ke depan itu supaya benar-benar bersih untuk memantapkan rupiah per rupiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami banyak kerjasamanya bidang tadi pendidikan, pencegahan, dan mungkin tukar data, karena di Kemendes juga baru 2 minggu dibuka pusat pengaduan dan layanan untuk seluruh Indonesia kami buka. Jadi ini yang kami bisa linkkan dengan KPK nanti.
Tadi disampaikan dan itu akan kita follow up. Ya, betul. Tadi banyak disampaikan termasuk tadi ada evaluasi untuk tenaga pendamping desa juga tadi dibahas. Ada tenaga pendamping desa itu yang double job, ada juga yang lain-lain. Jadi ini bagian dari rekomendasi KPK yang mesti kami follow up dan kami cermati untuk nanti kami laksanakan di lapangan. Tadi pimpinan KPK juga menyampaikan menyambut baik larangan-larangan Pak Menteri, misalnya kalau di daerah tertentu beda pulau sampai jauh studi banding, itu modus-modus yang tadi Pak Menteri sampaikan sudah dilarang. Demikian juga Pak Wamen tadi menyampaikan ide mungkin nanti para ASN pejabat-pejabatnya harus punya desa binaannya, itu disambut baik juga. Kemudian mungkin nanti penyuluh anti korupsi di desa-desa, selama ini kan sudah di sekolah sudah ada. Kira-kira itu banyak yang kita juga nanti akan jalankan ke depannya, mudah-mudahan bisa dengan baik. Tadi disampaikan dan itu akan kita follow up. Ya, betul. Tadi banyak disampaikan termasuk tadi ada evaluasi untuk tenaga pendamping desa juga tadi dibahas. Ada tenaga pendamping desa itu yang double job, ada juga yang lain-lain. Jadi ini bagian dari rekomendasi KPK yang mesti kami follow up dan kami cermati untuk nanti kami laksanakan di lapangan. Tadi pimpinan KPK juga menyampaikan menyambut baik larangan-larangan Pak Menteri, misalnya kalau di daerah tertentu beda pulau sampai jauh studi banding, itu modus-modus yang tadi Pak Menteri sampaikan sudah dilarang. Demikian juga Pak Wamen tadi menyampaikan ide mungkin nanti para ASN pejabat-pejabatnya harus punya desa binaannya, itu disambut baik juga. Kemudian mungkin nanti penyuluh anti korupsi di desa-desa, selama ini kan sudah di sekolah sudah ada. Kira-kira itu banyak yang kita juga nanti akan jalankan ke depannya, mudah-mudahan bisa dengan baik. Pak Cahyo, izin bergeser dikit Pak, terkait Ridwan Kamil mantan Gubernur Jawa Barat. Itu sekarang yang tentang kunjungan dari Pak Menteri saja. Oke teman-teman. Cukup ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Presiden.